Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Selamat datang pada kebaktian virtual GKJW Jemaat Gresik, kebaktian dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, pada pagi hari ini akan ada juga acara prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut kebaktian ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 223 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kebaktian yang kami lakukan pada hari ini, kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya, saya persilahkan duduk kembali. Dasar kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 19 yang demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikianlah dasar kebaktian kita yang berbahagia, kita yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, seperti bacaan kita yang pertama tadi, betapa pentingnya mata hati yang terang supaya kita dapat mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Marilah kita datang kepada Tuhan jikalau ternyata mata hati kita, pikiran dan perasaan kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk hidup benar. Marilah kita datang memohon pengampunan dosa. Saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua untuk mengambil saat teduh secara pribadi untuk mengakui dosa-dosanya. Saya persilahkan.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, dengan segala kerendahan hati kami menyadari keadaan kami, yang terkadang tidak mampu mengendalikan diri kami. Mata hati, pikiran, dan perasaan kami dibutakan oleh keinginan dan hawa nafsu sia-sia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, kalau oleh karena kesengajaan kami, oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jikalau kami tidak bisa saling mengasihi. Ampunilah kami jikalau kami menyimpan dendam, iri hati, kebencian. Jikalau kami tidak mampu mengucap syukur atas berkat yang sudah kami terima. Ampunilah kami jikalau kami tidak dapat menjaga kehidupan rumah tangga kami yang harmonis dan berbahagia. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mengakui segala dosa-dosa kami dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah keselamatan kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, inilah berita anugerah bagi kita sekalian, diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-21 yang demikian. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah kita yang dosanya diampuni oleh Tuhan dan yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Saya persilahkan duduk kembali. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapanya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya kan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Seluruh dunia bersoraklah semua, pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau, pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertanda sekarang sampai selamanya.
semua, panggillah dan sebut dalam namanya. Seluruh dunia bersoraklah semua, pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau, pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa di surga, yang bertata sekarang sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita sebelum kita membaca Alkitab kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Bapa, oleh karena kami telah menerima anugerah keselamatan. Kami juga menerima anugerah kehidupan. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat luar biasa yang kami terima pada hari ini. Kami sekalian sungguh merindukan bahwa Tuhan sendiri hadir memberkati kami, supaya firman Tuhan itu tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kami hidup dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami dan memberkati kami, supaya hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semua telah siap mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja di antara kami pada saat ini. Dan kami semuanya juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ke-53. Injil Kristus Yesus pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai 53. Demikian dinyatakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekaligus juga kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dalam bacaan kita di ayat 45, di sana dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran para murid agar dapat mengerti kitab suci. Ada apa sebetulnya dengan para murid-murid ini sehingga perlu dibuka pikirannya? Adakah sesuatu yang salah dengan para murid-murid ini? Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui, dalam berkali-kali penampakan Yesus kepada para murid-muridnya, para murid gagal untuk mengenali Yesus. Mengapa mereka gagal mengenali Yesus? Sebab ada kalanya memang bahwa kedukaan, perasaan sedih, pikiran yang berat, itu memang bisa menutup akal sehat. Sehingga kita tidak bisa melihat realita itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedukaan para murid atas kematian Tuhan Yesus dan kebingungan serta ketakutan akan dikejar-kejar dan diperlakukan yang sama dengan Kristus itu membuat para murid menjadi tidak bisa mengenali lagi realita Yesus yang ada di samping mereka. Dan bahkan janji-janji apa yang sudah dikatakan oleh Yesus tentang kemenangan, tentang kebangkitan kembali, itu juga bisa terabaikan. Dan yang lebih parah lagi, Petrus bersama beberapa murid itu kembali menjadi nelayan. Artinya bahwa tugas besar bagi mereka sebagai penjala manusia, sebagai pembawa berita sukacita, itu kemudian terlewatkan. Maka Yesus merasa perlu untuk membuka pikiran mereka. Sebab sebentar lagi para murid ini akan ditinggalkan untuk seterusnya. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jikalau mereka tidak terlebih dahulu diberikan kekuatan, diberikan pengharapan yang baru, mereka akan diberikan penolong yang baru yang dijanjikan atas mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid memerlukan pikiran yang jernih dan kepastian akan apa yang terjadi di depan, supaya rancangan-rancangan besar Kristus atas para murid dapat berjalan dengan baik. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19 yang sudah kita baca di depan tadi yang demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mata hati perlu menjadi terang untuk mengenali rancangan-rancangan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin terpuruk kita, semakin terluka kita, semakin sakit hati kita, semakin berat beban kita, maka kita tidak mampu melihat hal-hal besar yang akan terjadi dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita kehilangan tujuan hidup dan kepastian, maka kita akan menjadi kehilangan semangat hidup. Seperti contohnya adalah orang yang sedang jatuh cinta, lalu kemudian cintanya ditolak. Lalu kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri,
karena dia merasa bahwa hidupnya tidak ada gunanya. Rasa sakit yang berat dan kekecewaan itu membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua juga dipanggil untuk memiliki pikiran yang jernih, akal yang sehat sebagai orang Kristen. Terlepas dari beban-beban yang berat yang akan mengganggu kesehatan mental kita. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mengenali kekacauan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Apakah fisik dan mental kita sehat? Ataukah kita sedang dalam masalah yang besar? Sebab orang yang kacau tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lainnya. Satu orang kacau dalam keluarga, maka kacaulah keluarga itu. GKJW masuk dalam bulan Kespel sejak tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni tahun 2020. Majelis Agung juga sudah menyediakan buku pembinaan dalam masa Kespel ini, yang isinya adalah bahan pembinaan yang bermanfaat untuk membuka pikiran kita, supaya pikiran kita tetap jernih, supaya kita tetap sehat secara jasmani, dan mental kita juga sehat, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhati terang, berpikiran terang, dan menjadi terang bagi sesamanya. Biarlah semangat yang diharapkan oleh Kristus hadir dalam kehidupan para murid-Nya, itu juga hadir dalam kehidupan kita. Jika kita sehat jasmani dan mental kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan menyaksikan kasih kemurahan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita menyambut renungan kita tadi dengan kita menyanyikan PKJ 92 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui
iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2020. Kini marilah kita memasuki prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, tanpa terasa kita telah memasuki bulan kesaksian dan pelayanan yang akan dimulai sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 21 Juni 2020. Dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Kiranya kita semuanya akan menjadi berkat bagi kehidupan yang lainnya. Tidak mudah sebagai saksi dan pelayan Kristus, karena seperti lilin yang saya bawa ini, untuk menjadi penerang, maka lilin akan mengorbankan dirinya. Demikian pula sebagai saksi dan pelayan Kristus, ada bagian dalam diri kita yang akan terasa dikorbankan, tapi biarlah kita menjadi cahaya dan terang bagi sesama. Maka dengan demikian saya nyatakan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dinyatakan dibuka. Selain itu, di tengah-tengah bulan kesaksian dan pelayanan ini juga akan dibagikan sembako bagi warga jemaat yang membutuhkan. Biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat. Salam Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat yang sudah menyerahkan tugas ini kepada tim Kespel yang sudah terbentuk saat ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, seperti hanya tahun-tahun yang lalu, kegiatan Kespel ini akan diadakan mulai tanggal 21 Mei ini hingga tanggal 21 Juni yang akan datang. Namun yang membedakan adalah kita akan merayakan Kespel ini di dalam pandemi COVID yang akan membatasi banyak kegiatan Kespel pada saat ini, sehingga kegiatan Kespel pada tahun ini tidak sama dengan kegiatan Kespel pada tahun-tahun yang lalu. Adapun kegiatan-kegiatan Kespel pada tahun ini, pertama, aksi donor darah yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Mei yang lalu bertempat di kantor Palang Merah Indonesia cabang Gresik. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semua. Kemudian aksi beasiswa
yang akan diberikan kepada anak-anak warga diakonia di jemaat kita yang akan bekerja sama dengan tim diakonia. Kemudian yang ketiga adalah pemberian bantuan berupa beras, minyak goreng, dan mie instan kepada warga diakonia dan kepada warga yang terdampak COVID-19 saat ini. Selain tiga kegiatan itu, ada pula kegiatan satu, mungkin yang baru yang akan kita laksanakan di tahun ini, yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada warga yang lewat di depan gereja kita. Untuk kegiatan ini, saya memohon partisipasi kepada warga jemaat. Teknisnya nanti akan kami bagikan melalui grup KRW masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena kegiatan Gospel ini adalah kewajiban kita dalam bergereja bagi jemaat dan bagi warga sekitarnya. Dan tidak mungkin kegiatan ini kami lakukan hanya 1-2 orang saja, tetapi kami membutuhkan peran serta Bapak Ibu untuk kegiatan Gospel kami saat ini. Dan atas nama Panitia Gospel, kami mengucapkan damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, demikian juga anak-anak, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai dasar dari persembahan kita di pagi ini, diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah untuk supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 148 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah menuntun menyertai kami di dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada kesempatan pagi ini, Tuhan telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk mengaturkan persembahan bagi gerejamu, GKJW Jemaat Gresik. Tuhan, melalui doa ini kami memohon Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati semua persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini berguna untuk pertumbuhan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Gresik. Kami juga berdoa, Tuhan berkatilah semua warga jemaat yang sudah memberikan persembahan. Demikian juga berkati pula saudara kami yang belum bisa mempersembahkan pada kebaktian pagi ini. Kami percaya
Tuhan senantiasa memberkati mereka. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang diberi tugas untuk mengelola persembahan. Berkati Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas pekerjaannya. Berilah roh hikmat, kebijaksanaan, dan kejujuran, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Demikianlah Tuhan seru doa dan ucapan syukur kami. Semua ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anak semuanya, marilah kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya dalam kehidupan kami sehari-hari pikiran kami terbuka, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi, menjadi berkat bagi kehidupan yang lainnya, supaya kasih Kristus dinyatakan oleh kehidupan yang lainnya. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk saudara Niko yang dalam masa pemulihan, Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Tri Woroningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, dari Cerme Ibu Gebi, dari Balung Tunjung Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami percaya Tuhan Kau menganugerahkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan pula Kau menganugerahkan rezeki yang cukup bagi pengobatan mereka. Dan biarlah mereka bersuka cita oleh karena berkat yang Tuhan berikan itu. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Biarlah Tuhan Kau memberkati anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, supaya mereka memiliki kekuatan, kesabaran, hikmat, dan kepandaian, supaya anak-anak kami dapat membagi waktunya dengan baik. Yang sudah mengakhiri jenjang pada sekolahnya dan harus mencari sekolah yang lebih tinggi, kami mohonkan berkat supaya anak-anak kami mendapatkan sekolah yang baik. Tuhan juga yang menyediakan rezeki bagi biaya pendidikan anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka dengan pekerjaan. Saudara-saudara kami yang mendapatkan PHK ataukah dirumahkan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan rezeki berkat pemeliharaan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bekerja. Biarlah saudara-saudara kami ini dilindungi di tempat bekerjanya, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah saudara-saudara kami ini dijauhkan dari penyakit tersebut. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus yang baik bagi saudara-saudara kami dan akan menjadi kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi para keluarga yang sudah menikah dan sedang menantikan anak sebagai keturunan dalam perkawinan mereka. Biarlah Tuhan Kau memberkati supaya saudara kami ini diberkati anak yang akan menjadi sukacita dalam keluarga mereka.
Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami mengucap syukur untuk GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepandan Cerme, baik di Balong Tunjung. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kehidupan berjemaat kami berjalan dengan baik. Kami sehati sepikir diikat oleh kasih mesra, meskipun kami berjarak oleh karena pandemi COVID-19. Pendanaan yang kami butuhkan dicukupkan, dan Tuhan memberkati program-program kegiatan yang sudah kami rencanakan berjalan dengan baik. Khususnya untuk panitia Kespel, biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami, panitia Kespel dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan rumah-rumah ibadah kami baik di Induk, baik di Cermet, baik di Balong Tunjung. Dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk negara kami mohonkan berkat. Indonesia ini aman, damai, tentram, sejahtera. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami, supaya keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, yang berdampak baik bagi penyelesaian kasus COVID-19 ini. Kami mohonkan supaya penyakit COVID-19 ini dapat berlalu dari muka bumi ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kemurahan hati dan belas kasihan. Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian kami pada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kebaktian kita akan segera berakhir. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri kebaktian kita. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, dan marilah kita hidup saling mengasihi dan menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 409, baitnya yang pertama.